Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Ismatul Iza. Saya mahasiswi dari Prodi Sejarah dan Sosiologi IKIP Budi Utama Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai ejaan yang benar dalam bahasa Indonesia. Nah, sebelum itu, mari kita bahas tentang komunikasi. Apa sih komunikasi itu? Komunikasi adalah penyampaian dan penerimaan informasi antara dua orang atau lebih. Komunikasi sendiri dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, komunikasi lisan dan komunikasi tulisan. Komunikasi lisan adalah komunikasi dengan mengucapkan kata-kata secara lisan kepada lawan bicaranya. Biasanya dapat dilakukan pada kondisi para personal ataupun individu berhadapan langsung, seperti pada saat berkomunikasi dengan tatap muka atau melalui alat komunikasi. EYD atau ejaan yang disempurnakan. Ejaan adalah seperangkat aturan tentang cara menuliskan bahasa dengan menggunakan huruf, kata, dan tanda baca sebagai sasarannya. EYD memiliki beberapa ruang lingkup. Yang pertama, pemakaian huruf. Pemakaian huruf membicarakan masalah yang mendasar dari suatu bahasa, yaitu meliputi huruf abjad, nama diri, huruf vokal, huruf konsonan, dan huruf pemunggal. Yang kedua, penulisan huruf. Penulisan huruf menjelaskan mengenai tata cara menuliskan huruf kapital dan juga huruf miring. Yang ketiga, penulisan kata. Menerangkan tata cara menulis kata dasar, kata depan, kata sandang, dan sebagainya. Yang keempat, penulisan unsur serapan. Penulisan unsur serapan membicarakan kaidah cara penulisan unsur serapan, terutama kosakata yang berasal dari bahasa asing. Kemudian, ruang lingkup yang terakhir, yakni pemakaian tanda baca, membicarakan teknik penerapan ke-15 tanda baca. Contohnya tanda titik, tanda koma, tanda titik koma, tanda titik dua, dan lain sebagainya. Pedoman pembentukan istilah. Konsep dasarnya mengenai definisi istilah. Istilah khusus dan umum, gabungan kata peristilahan, dan lain sebagainya. Pedoman pembentukan istilah juga membahas mengenai sumber istilah itu sendiri, aspek tata bahasa dalam peristilahan, aspek semantik peristilahan, singkatan dan lambang, dan yang terakhir membahas mengenai ejaan peristilahan. Konsep dasar. Yang pertama, definisi istilah. Istilah ialah kata atau gabungan kata yang dengan cermat menggabungkan konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam bidang tertentu. Kemudian, membahas mengenai tata nama dan tata istilah, istilah khusus dan istilah umum, kata dasar peristilahan, imbuhan peristilahan, kata berimbuhan peristilahan, kata ulang peristilahan, gabungan kata peristilahan, dan perangkat kata peristilahan. Sumber istilah. Sumber istilah dapat didapatkan dari yang pertama, kosakata bahasa Indonesia. Kata Indonesia yang dapat dijadikan bahan istilah ialah kata umum, baik yang lazim maupun yang tidak lazim. Kemudian yang kedua, dari kosakata bahasa serumpun, dan yang terakhir dari bahasa asing. Aspek tata bahasa dalam peristilahan. Yang pertama, mengenai penggunaan kata dasar. Jika bentuk dapat dipilih antara kata dasar dan kata turunan, bentuk kata dasarlah yang diprioritaskan dengan syarat bahwa konsep dasarnya tidak berubah. Kedua, proses penimbuhan. Perangkat istilah berimbuhan menunjukkan peralihan yang teratur antara bentuk dan maknanya. Yang ketiga, proses pengulangan. Dan yang terakhir, proses penggabungan. Ada 3 cara gabungan kata.
Yang pertama, gabungan kata yang ditulis terpisah. Yang kedua, gabungan kata ditulis menggunakan kata hubung. Dan yang terakhir, gabungan kata tersebut ditulis serangkai. Aspek semantik peristilahan. Aspek semantik peristilahan membahas beberapa pengaturan semantik peristilahan, seperti perangkat sistem yang beristilah, sinonim dan kesinoniman, homonim dan kehomoniman, hiponim dan kehiponiman, dan yang terakhir membahas mengenai polisemi. Istilah singkatan dan lambang. Istilah singkatan. Singkatan ialah bentuk istilah yang tulisannya dipendekkan menurut beberapa cara. Sedangkan istilah akronim ialah singkatan yang berupa gabungan huruf awal, gabungan suku kata ataupun gabungan kombinasi huruf dan suku kata dari deret kata yang diperlakukan sebagai kata. Yang ketiga, huruf lambang. Yang keempat, gambar lambang. Kemudian satuan dasar sistem internasional atau SI, kelipatan dan fraksi satuan dasar, tanda desimal, dan sistem bilangan besar. Ejaan dalam peristilahan. Yang pertama, ejaan fonemik, ejaan etimologi, transliterasi, ejaan nama diri, penyesuaian ejaan, penyesuaian huruf gugus konsonan asing, dan penyesuaian ilmuwan asing. Perlu kalian tahu perbedaan dari ejaan fonemik dan ejaan etimologi. Ejaan fonemik itu berarti hanya satuan bunyi yang berfungsi dalam bahasa Indonesia yang dilambangkan dengan huruf. Sedangkan ejaan etimologi itu untuk menegaskan makna yang berbeda. Pemilihan kata atau diksi. Diksi adalah pilihan kata. Maksudnya adalah kita memilih kata yang tepat untuk menyatakan ide atau sebuah gagasan. Syarat-syarat ketepatan pemilihan kata. Nah, agar dapat menjadi pemilih kata yang akurat, seseorang harus menguasai sejumlah persyaratan. Yang pertama, kita harus dapat membedakan antara kata denotatif dan konotatif. Yang kedua, dapat membedakan kata yang hampir bersinonim. Yang ketiga, dapat membedakan kata yang hampir mirip dengan ejaannya. Yang keempat, memahami dengan tepat makna kata-kata abstrak. Yang kelima, dapat memakai kata penghubung yang berpapasan secara tepat. Dan yang terakhir, kita harus dapat membedakan antara kata umum dan juga kata khusus. Macam-macam jenis diksi. 1. Kata yang bermakna denotatif dan konotatif. Kata denotatif adalah makna dalam alam wajar, yakni makna yang sesuai dengan apa adanya. Contohnya kata makan yang berarti memasukkan sesuatu ke dalam mulut. Sedangkan makna denotatifnya adalah makna yang timbul sebagai akibat dari sikap sosial, sikap pribadi, dan kriteria tambahan yang dikenakan pada sebuah makna. Contohnya, kata makan tadi dalam makna konotatif berarti untung atau pukul. 2. Kata bersinonim. Sinonim adalah dua kata atau lebih yang pada asasnya mempunyai makna yang sama tetapi bentuknya berlainan. Contohnya, kata agung, besar, dan raya. 3. Kata yang berejaan mirip. Contohnya, kata bahwa, bawa, dan kata bawah. 4. Kata abstrak. Kata abstrak adalah sebuah kata yang memiliki rujukan yang berupa konsep atau pengertian. Contoh kata abstrak adalah kata kaya, miskin, dan kesenian. 5. Kata penghubung yang berpasangan tepat. Contohnya, antara karyawan dengan atasan harus selalu bekerja sama. Dalam kalimat tersebut, ada dua kata hubung yang saling berpasangan, yakni kata antara dan
juga kata dengan. 6. Kata-kata yang umum dan kata-kata yang khusus. Kata umum adalah kata yang memiliki makna dengan cakupan pemakaian yang lebih luas, sedangkan kata khusus memiliki ruang lingkup yang lebih sempit. Contoh kata umum adalah melihat, sedangkan kata khususnya menengok, menyaksikan, atau melirik. Idiom dan ungkapan idiomatik. Idiom merupakan kata-kata yang dipakai secara kiasan yang disampaikan pada suatu kesempatan. Nama lain dari idiom ialah sebuah ungkapan. Semua bentuk idiom itu tergolong dalam kata yang bermakna konotatif. Contohnya yang pertama ialah keras kepala. Dan contoh yang kedua adalah panjang tangan. Majas atau gaya bahasa adalah cara penutur mengungkapkan maksudnya. Banyak cara yang digunakan dalam mengungkapkan sesuatu. Yang pertama, memakai perlambang. Yang kedua, menekankan kehalusan. Contohnya majas, litotes, dan lain-lain. Cukup sekian sedikit penjelasan dari saya. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang udah bersedia mendengarkan penjelasan dari saya dari awal sampai akhir. Terima kasih dan sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.